Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Alam Putra dengan NIM 2201072057. Pada pertemuan kali ini saya ingin menambahkan materi sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya di mana materi sebelumnya itu saya rasa belum lengkap. Maka dari itu saya ingin menambahkan ya. Di mana tambahan materinya tersebut yaitu penghimpunan dan penyaluran penyaluran dana, ini typo ya, dari perbankan syariah. Nah, kita masuk ke penghimpunan dana. Pada penghimpunan dana sendiri, itu pengertiannya itu penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip wadiah dan mudharabah. Ini prinsipnya wadiah. Pertama kita membahas dulu apa sih itu wadiah. Untuk wadiah itu sendiri adalah wadiah adalah di ada mana yang diterapkan pada produk rekening giro, di mana wadiah amanah berbeda dengan wadiah amanah. Dalam wadiah amanah, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu, dalam hal wadiah ya amanah, dia yang dititipi atau bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Dan untuk ketentuan tersebut, pada prinsip wadiah ini yaitu yang pertama, keuntungan atau kerugian dari pengelolaan dana menjadi hak milik atau ditanggung bank. Sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian. Yang selanjutnya itu ketentuannya bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran, izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratannya lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khusus bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan eh, buku cek, biliet giro dan debit card. Selanjutnya itu ketentuannya itu terhadap pembukaan rekening. Bank dapat menggunakan penggantian biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang benar-benar jadi. Sebenarnya ketentuan lain yang berkaitan dengan rekening giro dan tabungan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Terus selanjutnya itu prinsip mudharabah. Di mana prinsip mudharabah ini terbagi oleh dua buah jenis, yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Di mana kita membahas dulu yaitu mudharabah mutlaqah. Pada mudharabah mutlaqah ini itu ialah tidak ada pembatasan bagi bank untuk menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank. Ke bisnis apa ada yang disimpannya itu hendak disalurkan atau menetapkan penggunaan akar-akar tertentu ataupun masyarakat dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana Uria ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan. Dan itu untuk ketentuan mudharabah mutlaqah ini itu bank wajib memberitahu kepada pemilik mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad. Contohnya itu untuk tabungan mudharabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan serta kartu ATM atau penarikan lain kepada penabung. Selain itu kita membahas tentang mudharabah muqayyadah, di mana pengertiannya sendiri itu jenis mudharabah ini merupakan simpanan khusus atau restrict investment di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh pihak bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk biaya tertentu atau disyaratkan digunakan dengan akad tertentu atau disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu. Dan itu karakteristik simpanan mudharabah muqayyadah ini itu pemilik dana wajib menetapkan syarat-syaratnya. Biasanya itu bank wajib memberitahu kepada pemilik dana mengenai nisbah atau tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Sehingga sebagai tanda bukti simpanan bank memberikan bukti simpanan khusus. Yang terakhir itu untuk deposito mudharabah, bank wajib memberitahu sertifikat atau tanda penyimpanan biliar deposito kepada deposan. Oke, selanjutnya itu kita membahas tentang penyaluran dana. Pada penyaluran dana ini dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya itu ada tiga ya.
di mana itu adanya pembiayaan dengan prinsip jual beli, prinsip sewa, atau prinsip bagi hasil. Dan untuk pembiayaan dengan akad lengkap ini itu sebagai tambahan doang, tapi nggak terlalu masuk dalam eh, tujuannya, penyempurnaannya. Dan ini kategorinya. Pada kategori ini itu, dalam kategori penyaluran dana itu kan ada tiga tadi, prinsip jual beli atau buy, prinsip sewa atau jarah, atau dan terakhir itu prinsip bagi hasil atau syirkah. Kita membahas dulu itu prinsip jual beli, di mana prinsip jual beli ini dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda atau transfer of property, di mana tingkat keuntungan bank ditentukan di depan menjadi bagian harta atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran waktu penyerahan barangnya, yakni sebagai berikut, itu pembiayaan murarabah, pembiayaan salam, pembiayaan istiqnah. Dan itu prinsip sewa atau jarah, di mana transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja, eh, sama saja dengan prinsip jual beli, tapi bedanya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli, objek transaksinya adalah barang, pada ijarah objek transaksinya adalah jasa. Selanjutnya itu prinsip bagi hasil atau syirkah, di mana pembiayaan musyarakah ini atau bagi hasil itu dibedakan beberapa ya, adanya prinsip pembiayaan musyarakah, di mana transaksi musyarakah ini dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki bersama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih, di mana mereka secara bersama memadukan seluruh bentuk sumber daya, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Dan yang terakhir itu pembiayaan mudharabah, di mana transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil sahib al-ma'an dalam manajemen proyek. Bagi orang-orang kepercayaan, mudharabah harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang terjadi akibat kelalaiannya. Oke, mungkin sedikit saja ya penamaan materinya, karena beberapa materi kan sudah dijelaskan pada materi sebelumnya. Ini cuman sebagai materi penambah doang. Jika emang ada salah kata atau salah sebut, atau kurang dalam penyampaiannya, saya mohon maaf. Bye-bye. Bye-bye.